Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati dengan tubuh yang sehat. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini terambil dari kitab Yesaya, Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum sahabat-sahabat keluarga Pandu mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 9 ini adalah bagian dari Trito Yesaya atau bagian dari pasal 55 sampai dengan 66. Trito Yesaya sering dipahami sebagai reaksi terhadap nubuat dalam Deutero Yesaya atau dalam Yesaya 40 sampai dengan 55. Dalam Deutero Yesaya ini disampaikan janji keselamatan, tetapi Trito Yesaya meresponsnya karena merasa bahwa janji keselamatan ini belum juga dipenuhi atau masih tertunda. Trito Yesaya ingin memperlihatkan alasan mengapa janji tersebut belum terpenuhi atau masih tertunda. Namun beberapa penafsir melihat Yesaya 60 sampai dengan 62 lebih memiliki kaitan langsung dengan Deutero Yesaya karena berbicara tentang proklamasi keselamatan tanpa syarat untuk Sion. Dengan begitu mereka menyimpulkan bahwa ketiga pasal ini, pasal 60, 61, dan 62, lebih tua dari pasal-pasal lain yang ada di dalam Trito Yesaya. Ayat 1 dari pasal 61 ini diawali dengan menunjukkan status sang nabi. Nabi adalah orang yang diurapi Tuhan, yang dibuktikan dengan roh Tuhan Allah atau Adonai Yahweh ada pada sang nabi. Ini sebuah identitas penting untuk menunjukkan keabsahan kenabian seseorang. Orang berbicara tentang Allah atau tentang kebenaran Allah memang harus membuktikan bahwa suaranya bukanlah suaranya sendiri, melainkan suara Allah. Atau bahwa dia berbicara benar-benar mewakili Tuhan. Hal ini mengingat ada juga nabi palsu yang mengatakan bahwa dia berbicara atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya dia berbicara menurut kehendaknya sendiri. Menurut Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 ini, tugas nabi antara lain adalah memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang rendah hati. TBLI menerjemahkan Anawim dari Ana dengan orang-orang sengsara. Namun kata ini lebih menunjuk kepada orang yang hidup dalam kesengsaraan atau penderitaan, atau yang juga direndahkan, atau yang miskin dan ditindas, atau miskin karena ditindas, tetapi memiliki kerendahan hati. Jadi penekanannya ada pada kerendahan hati. Karena bisa saja orang hidupnya susah atau menderita, tetapi dia tidak memiliki kerendahan hati. Orang mungkin saja miskin, tetapi bisa saja dia juga tidak memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati tidak akan mengandalkan dirinya sendiri atau juga menyalahkan atau menjelek-jelekan orang yang membuatnya miskin atau sengsara, tetapi akan mencari pertolongan dari Tuhan. Orang yang rendah hati dalam mencari Tuhan juga akan mudah membuka telinganya untuk mendengarkan dan menerima nasihat Tuhan. Tugas yang lain dari sang nabi adalah merawat orang yang remuk hati. Kata Ibraninya lenis bere leb, yang menggambarkan hati manusia atau pikiran atau hati yang pecah berkeping-keping atau hancur. Ini sejalan dengan penggunaan kata lahabos dari khabas yang secara harfiah berarti mengikat atau membungkus yang terpecah-pecah itu. Namun kata khabas juga memiliki makna merawat.
Penulis mungkin menggunakan pasangan kata ini untuk menggambarkan suasana hati orang yang berada di pembuangan dan apa yang menjadi harapan mereka. Pengajaran ini penting bagi gereja saat ini dalam melakukan pendampingan kepada mereka yang terluka, bahwa mereka diingatkan pendampingan atau pelayanan pastoral bukan hanya sekadar memberikan penghiburan, tetapi juga menolong orang yang terluka untuk menemukan atau menyatukan bagian-bagian dari diri mereka yang hancur. Dengan demikian, pelayanan kepada orang yang terluka secara psikis bukanlah pelayanan yang mudah. Tidak cukup hanya datang mengunjungi, berdoa, atau juga bernyanyi dan selesai. Dibutuhkan juga sebuah keterampilan khusus untuk menyatukan yang terluka itu. Tugas yang berikut dari sang nabi adalah menyatakan kebebasan atau kelepasan kepada para tawanan. Ini terkait dengan keberadaan umat Tuhan yang berada di bawah pembuangan atau yang di bawah kepembuangan sebagai tawanan. Berita sang nabi adalah mereka bisa berlari dengan bebas dan karena itu mereka sekarang bisa berjalan pulang kembali ke negeri mereka, ke Sion. Nah, sebagai orang tawanan, mungkin saja mereka dipenjara. Dan karena itu, Nabi juga menyatakan bahwa dia memberitakan kelepasan bagi orang-orang yang dipenjara. Atau menyatakan bahwa penjara akan dibuka untuk mereka yang dipenjara atau diikat dalam penjara. Jadi mereka akan dibebaskan dari penjara, kemudian dibebaskan dari status mereka sebagai tawanan. Ini memberikan kita gambaran bahwa mungkin ada orang-orang buangan yang berstatus tawanan tetapi tidak dipenjara, tetapi ada juga orang-orang tawanan yang memang dipenjarakan. Semua yang dikerjakan Nabi ini, sebagaimana dinyatakan dalam ayat pertama, berhubungan dengan tahun penerimaan Yahweh. Maksudnya bahwa ini adalah masa di mana Yahweh akan menerima kembali umatnya dan melakukan pembalasan dendam kepada para musuh. Dengan demikian, tindakan Tuhan ini akan memberikan kenyamanan atau menenangkan atau menghibur orang-orang yang berduka atau yang berkabung. Dan itu juga berarti bahwa umat tidak bisa berkesimpulan bahwa Yahweh telah melupakan mereka atau Yahweh telah meninggalkan mereka. Ini juga mengajarkan kita orang percaya saat ini untuk selalu berharap kepada Tuhan dan menanti saat yang tepat untuk Tuhan berkarya menolong orang percaya di tengah berbagai persoalan hidupnya. Jangan memaksakan waktu kita menjadi waktu Tuhan, atau kalau kita tidak melihat atau belum melihat pertolongan Tuhan, lalu kita membuat kesimpulan yang terlalu cepat bahwa Tuhan telah melupakan kita, dan karena itu kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Nah, sebagai bukti bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan atau membuat mereka merasa nyaman, Dia akan menempatkan mereka atau membawa pulang kembali orang-orang yang berkabung itu ke Sion, atau membawa mereka tinggal di Sion, tempat kediaman Allah. Ini artinya mereka akan dikembalikan ke dalam kehidupan bersama-sama dengan Yahweh, Tuhan mereka. Bagian ini tidak ada dalam terjemahan TBLAI. Karena mereka sekarang dikumpulkan kembali di Sion, abu yang biasanya ditaburkan di atas kepala sebagai simbol perkabungan akan diganti dengan perhiasan yang mempercantik diri mereka. Diterjemahkan dari bahasa Yunani PR, dari per. Penggunaan kata Nathan di sini menunjukkan bahwa apa yang mereka terima itu adalah anugerah dari Tuhan semata-mata untuk mereka, bukan hasil usaha mereka. Mereka juga akan dipakaikan minyak kesukacitaan
sebagai ganti kain kabung mereka. Serta semangat yang redup atau yang pudar akan ditutupi bagaikan ditutupi dengan mantel, ditutupi dengan nyanyian pujian Dari bahasa Ibrani, Ma'ateh Tehillah. Dan ini membuat orang berubah dari semangat yang pudar menjadi pribadi yang mempunyai rasa bangga. Diterjemahkan dari Tehillah, dari halal. Dengan begitu, orang akan memanggil mereka pohon ek kebenaran, atau diterjemahkan Tebelai dengan pohon tarbantin kebenaran. Maksudnya mereka memiliki kebenaran yang kokoh karena pohon ek sering digambarkan sebagai pohon yang kokoh. Mereka juga akan disebut tanaman Yahweh yang memperlihatkan kemuliaan Yahweh. Ini adalah juga pesan penting dari penulis bagi orang beriman saat ini, karena orang beriman diingatkan bahwa orang-orang yang telah ditolong atau diselamatkan oleh Tuhan seharusnya memperlihatkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, bukan menyombongkan diri atau memperlihatkan bahwa semua yang dia dapatkan adalah usahanya sendiri. Orang yang telah diselamatkan Tuhan juga harus selalu berusaha menghadirkan kebenaran Tuhan di dalam hidupnya, seperti pohon ek yang kokoh itu. Nah, karena mereka dikumpulkan kembali di Sion, maka tugas mereka sekarang adalah membangun kembali reruntuhan-reruntuhan yang sudah hancur selama berabad-abad dan tinggal dalam kesunyian atau terbengkalai. Diterjemahkan secara bebas berdasarkan makna kata harebot, olam, somewot. Namun hal yang pertama kali akan mereka lakukan atau yang mereka lakukan di awal, diterjemahkan dari risonim, dari ros, adalah membangun dan memulihkan kota-kota atau tempat-tempat yang dikelilingi oleh benteng. Diterjemahkan dari are, yang menunjuk kepada tempat yang dikelilingi oleh benteng. Kota-kota ini dikatakan sudah hancur dan terbengkalai selama beberapa generasi. Karena sudah hancur dan terbengkalai selama beberapa generasi, maka penggunaan kata somewot dari samem tepat menggambarkan kehancuran dan kengerian kota itu. Pesan penulis ini juga jelas. Orang yang diselamatkan juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kota di mana dia tinggal. Itu artinya orang yang diselamatkan tidak bisa hanya menyibukkan dirinya dengan kepentingannya sendiri atau dengan komunitasnya sendiri, seperti sibuk dengan segala aktivitas di gereja, lalu mengabaikan lingkungan masyarakat atau dunia di mana dia hidup, tetapi sebaliknya harus tetap aktif, terlibat aktif, membangun kota dan masyarakat di mana dia tinggal. Menurut penulis, keselamatan dan karya Tuhan untuk umat ini memberi daya tarik juga kepada orang-orang luar atau orang-orang asing untuk datang dan bergabung dengan umat Tuhan. Orang asing di sini diterjemahkan dari tsarim, dari sur. Orang asing di sini menunjuk kepada orang-orang yang tidak terlalu diketahui asal-usulnya. Dibedakan dari nekar, dari nakar, yang secara harfiah berarti orang asing, tetapi menunjuk kepada orang-orang yang diketahui asal-usulnya. Mungkin orang-orang dari bangsa-bangsa sekitar Israel, atau mungkin juga orang-orang Babilonia yang dibawa ke Israel setelah penaklukan Israel oleh Babilonia. Namun orang-orang asing ini, Sarim ini, akan dipekerjakan sebagai gembala atau yang memberi makan kambing domba milik umat Tuhan. Kata amedu dari amat dapat diterjemahkan dipekerjakan, tetapi juga bisa berarti mengambil sikap untuk menjadi pekerja atau melayani.
Jadi bisa saja menjadi gembala kambing domba ini adalah keputusan dari orang-orang luar yang bergabung dengan umat Tuhan, tetapi bisa juga mereka datang dan mereka dipekerjakan oleh umat Tuhan. Sementara itu, orang asing lainnya dari kata nekar dipekerjakan sebagai petani untuk merawat kebun anggur. Penjelasan penulis ini memperlihatkan sebuah sikap terbuka Israel kepada orang asing, baik yang dikenal latar belakangnya maupun yang tidak dikenal. Israel pasca pembuangan digambarkan penulis sebagai umat yang tidak lagi eksklusif, tetapi digambarkan sebagai yang terbuka dan mau berbagi kehidupan dengan orang luar di bangsanya. Ini adalah sebuah keteladanan atau model hidup inklusif bagi orang beriman atau gereja di masa kini, di mana gereja diajak untuk juga terbuka dan berbagi kehidupan dengan yang lain. Kalau orang asing bekerja untuk umat Tuhan, lalu pertanyaannya apa yang dilakukan oleh umat Tuhan sendiri? Nah, menurut penulis, umat hidup dalam kedekatan dengan Yahweh. Mereka menjadi imam-imam Yahweh atau disebut dengan pelayan-pelayan Allah. Diterjemahkan dari kata mesarete dari zarat yang secara harfiah berarti melayani atau membantu. Jadi umat dikatakan melayani Allah seperti seorang imam. Ini mungkin juga nanti ada hubungannya dengan soal korban bakaran yang disebut pada ayat yang berikutnya nanti. Umat Tuhan akan disebut kekuatan atau kekayaan dari bangsa-bangsa atau orang-orang bukan Yahudi. Kata hel dari hul secara harfiah berarti kekayaan, tetapi bisa juga berarti kekuatan atau juga tentara. Sementara kata tokelu dari akal yang diterjemahkan TBLAI dengan menikmati, secara harfiah berarti makan atau mengonsumsi atau menggunakan. Sedangkan kata tityamaru dari yamar yang diterjemahkan TBLAI dengan memegahkan diri, secara harfiah berarti membanggakan atau membanggakan diri. Dan big bodam dari kabut yang diterjemahkan TBLAI dengan segala harta benda, secara harfiah berarti mulia atau kelimpahan atau kekayaan atau kehormatan atau kemegahan. Saya lebih memilih menerjemahkan bagian akhir atau bagian B dari ayat ini dengan kamu akan makan kekayaan bangsa-bangsa bukan Yahudi, maksudnya menikmati seperti terjemahan TBLAI, dan membanggakan diri dalam segala kemegahan dan kelimpahan mereka. Ini adalah gambaran dari status terhormat yang dimiliki oleh umat Tuhan yang berubah dari bangsa yang tertindas menjadi bangsa yang kuat dan mampu bermegah di atas bangsa-bangsa lain. Mungkin tema perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-77 dari bangsa Indonesia ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, bisa menjadi gambaran dari umat Tuhan yang dipulihkan dari pembuangan ini. Kebangkitan umat Tuhan ini semakin dipertegas dalam ayat 7 ketika penulis mengatakan bukannya malu atau sebagai ganti penghinaan, mereka mendapat berlipat ganda atau 2 kali lipat. Beberapa versi terjemahan Alkitab menerjemahkan misne yang berarti ganda atau rangkap atau 2 kali lipat dengan porsi ganda atau kekayaan 2 kali lipat. Selanjutnya dikatakan bahwa sebagai ganti cela dan aib, mereka akan bersuka cita di tanah milik mereka. Kata helkam dari halak secara harfiah berarti bagian, tetapi lebih menunjuk kepada wilayah atau properti atau warisan
dan ini berkaitan dengan tanah. TBLAI menerjemahkan dengan warisan, tetapi menurut saya lebih tepat diartikan bahwa mereka akan bersukacita bukan di tanah pembuangan, melainkan di tanah mereka sendiri. Karena itu selanjutnya dikatakan bahwa di tanah milik mereka sendiri itulah mereka akan memiliki warisan berlipat ganda atau 2 kali lipat. Kata yirasu dari yaras atau yares, selain berarti memiliki, juga memiliki makna warisan yang bisa diterima atau didapatkan dari hasil rampasan. Jadi yang akan mereka miliki 2 kali lipat itu adalah warisan. Dan kalau yirasu dihubungkan dengan helkam, maka warisan itu adalah tanah yang menjadi bagian mereka, yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tanah itulah yang akan mereka terima 2 kali lipat. Warisan tanah 2 kali lipat ini mungkin untuk menegaskan kembali bagian yang pertama, bahwa yang 2 kali lipat yang mereka terima itu adalah milik mereka yang akan mereka dapatkan atau tanah yang akan mereka dapatkan. Karena alasan itulah maka di bagian akhir ayat 7 dikatakan bahwa sukacita abadi akan menjadi milik mereka. Kembali lagi kita melihat di sini cara penulis menggambarkan pertolongan dan berkat Tuhan yang luar biasa kepada umat yang kembali dari pembuangan. Pesan penulis di sini juga dapat menjadi pesan bagi orang percaya, bagi orang beriman saat ini, bahwa Tuhan bisa membuat hidup orang beriman jauh lebih baik setelah mereka mengalami persoalan atau pergumulan yang besar, atau setelah keluar dari keterpurukan atau penderitaan. Namun seperti pesan Trito Yesaya, orang percaya kadang harus menunggu sampai tiba saatnya Tuhan memenuhi janjinya kepada orang percaya. Jadi kalau janji Tuhan belum terwujud, sekali lagi jangan diartikan atau berkesimpulan bahwa Tuhan telah melupakan orang percaya. Di ayat 8, penulis berbicara tentang hal yang disukai Yahweh dan hal yang dibenci Yahweh. Yahweh mencintai keadilan atau mispat dan membenci atau memusuhi perampasan atau perampokan atau cara mendapatkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan. Sikap membenci Tuhan ini berhubungan erat dengan mispatnya. Karena keadilan berhubungan juga dengan penegakan hukum secara benar, maka alasan Tuhan membenci perampokan adalah karena merampok atau merampas atau mendapatkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan adalah perbuatan melawan hukum. Dan ini tidak sesuai dengan mispat Yahweh. Perampasan ini juga masih disertai lagi dengan kecurangan. Kecurangan diterjemahkan TBLAI dari beolah, dari olah, yang maknanya berkaitan dengan korban bakaran. Jadi sesungguhnya Tuhan membenci perampasan bukan hanya karena tindakan tersebut bertentangan dengan mispat atau keadilan Yahweh, tetapi karena hasil rampasan itu dipakai juga untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kritik Nabi ini mengingatkan orang beriman agar jangan sekali-kali melakukan korupsi atau berusaha mendapatkan uang atau kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar, yang bertentangan dengan keadilan Tuhan. Apalagi kemudian uang atau kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar itu, seperti korupsi dan lain-lain, diberikan atau dipersembahkan kepada gereja atau kepada lembaga keagamaan atau untuk membantu lembaga yang membutuhkan atau juga orang yang membutuhkan. Yahweh tidak ingin, Tuhan tidak ingin umat merampas dan menggunakan hasil rampasan sebagai persembahan atau korban bakaran kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan upah yang benar atau terjamin kepada pekerjaan yang mereka kerjakan. Kata Behemet dari aman tidak hanya berarti benar atau jujur,
tetapi juga memiliki arti terjamin dan dapat dipercaya. Kata ini juga memiliki makna kesetiaan dan terverifikasi. Itu berarti bahwa Tuhan akan selalu setia dan menjamin akan memberikan mereka upah yang benar sesuai dengan pekerjaan mereka. Kalau memakai bahasa keuangan, pemberian upah yang jujur dan benar ini dapat diverifikasi. Dan untuk lebih meyakinkan umat akan janji Tuhan ini, Nabi mengatakan bahwa Tuhan akan membuat perjanjian abadi atau akan menjadi sekutu umat. Tuhan akan menjadi sekutu abadi mereka. Pesan Nabi ini dapat menjadi pegangan penting bagi orang beriman bahwa kalau mereka bekerja dengan benar, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka dan memberikan mereka upah yang sesuai dengan jerih payah mereka. Dengan begitu, orang beriman tidak perlu korupsi atau melakukan hal-hal yang tidak benar untuk mendapatkan uang atau kekayaan, karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan mereka dengan adil sesuai dengan yang mereka kerjakan dan juga memberkati kehidupan mereka. Karena Tuhan memberkati mereka dengan limpah, memberkati umat dengan limpah dan membuat mereka bisa berbangga diri di antara bangsa-bangsa setelah penindasan yang mereka alami, terlebih lagi karena Tuhan akan menjadikan mereka sekutu abadinya. Kata Nabi, bukan hanya generasi yang dibebaskan dari perbudakan saja yang diakui bangsa-bangsa, melainkan juga anak-anak mereka dan keturunan mereka akan diakui di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi maupun bangsa-bangsa secara luas. Tetapi bukan hanya diakui, melainkan juga dihormati sebagai keturunan yang diberkati Tuhan. Dengan demikian, penulis ingin menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat Tuhan dengan umatnya berdampak pada berkat Tuhan yang terus mengalir ke anak cucu. Ini juga mengingatkan orang percaya, memberikan keyakinan kepada orang percaya bahwa jika hidup mereka sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan mereka hidup dalam ikatan kesetiaan dengan Tuhan, maka berkat Tuhan kepada mereka akan juga mengalir sampai ke anak cucu mereka. Namun sebenarnya yang menjadi sebuah penegasan adalah bahwa anak cucu juga harus terus hidup dengan benar dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Semoga kita semakin bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan, semakin diperkaya dengan firman Tuhan, dan terlebih lagi dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita.